selalu ada dengan cintanya menembus hatiku, menyelamatkanku. Dia selalu bisa tunjukkan cara agar ku percaya. Dia selalu ada. Dia selalu ada dengan cintanya menembus hatiku, menyelamatkanku. Dia selalu bisa tunjukkan cara agar ku percaya. Dia selalu ada. Dia selalu ada. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian, nyanyi dan bersoraklah. Tiada yang seperti Engkau, setiap hari ku memuji.
Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu untuk kami semua. Kami ada saat ini itu semua karena kasih setia-Mu yang begitu berlimpah bagi kami. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama katakan, kuasa-Mu nyata. Seluruh hidupku
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali berkumpul pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang hidup, sumber kekuatan dan pertolongan. Pagi hari ini kami datang bersyukur atas anugerah-Mu. Bahwa biarlah anugerah-Mu dan rahmat-Mu turun memenuhi kehidupan ini. Setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online, setiap sahabat keluarga yang mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan Engkau memberkati dan Engkau menjawab setiap doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan kuat kuasa-Mu kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Kami hancurkan segala kuasa setan. Kami ikat setiap tipuan iblis apapun bentuknya. Kami halau dari kehidupan ini di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi biarlah Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, tidak terasa kita ada di pertengahan bulan September dan kita akan masuk di Oktober. Kita berdoa kiranya di bulan Oktober kita bisa mulai ibadah baik. Ya, kita doakan supaya situasi keadaan bangsa ini dipulihkan sehingga kita kembali bebas beraktivitas. Dan di dalamnya nama Allah dimuliakan. Pagi hari ini firman Allah di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Firman Allah demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamuk. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar dari bait. Keluar lagi dari kota. Ini berbicara tentang bait Allah. Ya, siapakah itu bait Allah? Apa yang disebut bait Allah? Bait Allah adalah kita sesuai dengan 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jadi kita ini adalah bait Allah. Ya. Apa yang diseruti oleh Yesus? Ya. Waktu dia mengajar di dalam bait Allah ialah kehidupan. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, kamu ini adalah bait Allah di mana Roh Allah itu diam di dalam kamu. Jadi berbicara tentang bait Allah bukan gedung, tetapi pribadi-pribadi yang percaya kepada Dia. Di mana setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu memiliki roh, yaitu roh yang berasal dari Dia. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang memang benar-benar sesuai dengan khotbah 2 minggu yang lalu, menghasilkan buah. Dikatakan bahwa tubuh ini adalah bait Allah, rumah doa, harus dijadikan rumah doa bagi segala bangsa. Ya.
ini adalah bait Allah. Karena itu dia mau supaya tubuh, roh, dan jiwa ini dipelihara, dijaga. Bagaimana caranya? Katakan, Yesus marah. Ya, kenapa? Karena waktu dia masuk di dalam rumah itu, dia melihat, dia menemui di sana banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya, salah satunya kemarin saya sampaikan tentang kehidupan yang kelihatannya dari luar, wow, tetapi ternyata kosong. Dia tidak menemukan apa-apa. Demikian pun pagi hari ini berbicara tentang sesungguhnya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang harus dijaga, dipelihara, supaya senantiasa mencerminkan pribadi Kristus. Situasi sekarang, keadaan hari-hari ini, hampir 2 tahun, kita tidak bisa leluasa bergerak. Kita tidak dapat bebas. Bahkan banyak hal yang terjadi, yang kita rasakan, yang kita alami, tetapi itu semuanya diizinkan oleh Tuhan supaya kita tahu bahwa ternyata kita ini terbatas. Kemampuan manusia ada batasnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini juga terbatas. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama pagi hari ini merenungkan baik-baik, menyimak baik-baik, mengoreksi baik-baik kehidupan kita masing-masing, bahwa ternyata ini bait Allah. Jangan dijadikan sarang sampah, tempat sampah. Tetapi biarlah benar-benar tubuh, roh, dan jiwa ini adalah tubuh, roh, dan jiwa yang diperbaharui oleh kuasa darah Kristus, sehingga kehidupan kita, kehidupan yang mencerminkan kuasa kehadiran Allah, kebangkitan Kristus yang bisa membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Nya. Apa yang kita pikirkan hari-hari ini? Apa yang kita pikirkan hari-hari ini dengan keadaan situasi yang terbatas? Apakah kita pernah sadar bahwa ternyata segala sesuatunya yang ada di dunia ini akan ditinggalkan, tetapi apa yang penting dalam kehidupan ini adalah keselamatan? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang paling banyak menyita waktu kita hari-hari ini? Apakah hidup kita hanya berkeluh kesah? Atau hidup kita hanya meratapi keadaan atau nasib? Tetapi kita tidak pernah melihat kehidupan kita sesungguhnya, bahwa bagaimana kehidupan di hadapan Allah. Hidup saya bisa menjadi berkat, hidup saya mencerminkan Kristus. Sampah yang hanya memikirkan tentang dunia. Ya tadi jelas apa yang Yesus temui di dalam bait Allah. Ada pedagang, ada penukar, banyak hal. Itulah yang banyak menyita kehidupan kita tentang keinginan daging. Tetapi biarlah kita semua yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini bersama-sama bersyukur bahwa terima kasih Tuhan masih bisa bernapas dengan lega, dengan bebas. Itu karena anugerah, sehingga kita tidak terlalu banyak disiksa, kita tidak terlalu banyak menderita hanya karena sampah. Tetapi biarlah kita menyadari bahwa hidup hari ini karena anugerah, sehingga di dalam anugerah itu kita hargai setiap berkat Tuhan. Di dalam anugerah itu kita hargai setiap pemberian Tuhan. Di dalam anugerah itu kita bisa menjadi terang, menjadi berkat. Bukan hidup hanya untuk diri kita,
tetapi keselamatan itu harus dibagikan. Keselamatan itu harus disampaikan, harus disaksikan. Karena itu Yesus berkata, ya, rumahku itu harus disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Biarlah kita mau mengambil bagian untuk keselamatan jiwa-jiwa. Biarlah kita mengambil bagian untuk beban berdoa bagi keselamatan setiap suku-suku yang belum dijangkau oleh Injil. Kiri kanan kita begitu banyak orang menderita. Tetapi satu hal yang kita tahu, di kiri kananku ada Tuhan, dalam hidupku ada Dia. Ya. Kiri kananku ada Tuhan, dalam hidupku ada Dia. Itulah yang membuat kita harus kuat berdiri supaya kita mencerminkan pribadi Kristus. Jangan sampai diambil dibawa ke dalam. Kiri kananku ada siapa? Kiri kananku ada apa? Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Yesus. Kiri kananku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang bait Allah, di mana bait Allah itu kudus. Bait Allah itu mencerminkan kehidupan pribadi Kristus. Pikiran kita pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sehingga kita mampu berkata, Tuhan terima kasih. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan yang ada di bawah, jangan yang ada di bumi ini. Karena yang ada di bawah ini kata Yesus kita akan tinggalkan. Segala kenikmatan, kekayaan, apapun bentuknya kita akan tinggalkan. Dan tidak ada yang kekal. Tetapi yang kekal adalah orang-orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa. Jangan sampai Bapak Ibu berpikir, wah dia tidak pernah peduli, wah dia tidak pernah mengingat, dia tidak pernah melihat keadaanku seperti ini. Tetapi ingat, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Dia adalah sahabat yang sejati, yang tahu persis keadaan dan kondisi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah benar-benar hidup kita ini, baik Allah ini dijadikan rumah doa, rumah yang penuh dengan syukur, yang penuh dengan pujian, penyembahan, hadirat Allah selalu naik. Kita bisa berkomunikasi. Jangan kita hanya stres, habiskan waktu 24 jam berpikir tentang ini dan itu, berpikir tentang orang lain, berpikir tentang yang sampah. Tetapi tidak pernah memberi ruang yang tepat untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berdoa. Tidak pernah memberi tempat yang tepat untuk dia berbicara. Saya harapkan semua jemaat tidak ada yang putus. Ya. Doanya, renungan firman Tuhannya. Ada orang berkata, bagaimana mungkin saya bisa tenang, Ibu? Iya, bagaimana engkau bisa tenang? Karena engkau tidak pernah tahu tentang hidupmu, bahwa hidup ini ada di tangan Tuhan. Yang berkuasa mengendalikan dan mengaturnya adalah Tuhan. Jangan mengatur hidupmu dengan maunya sendiri. Engkau akan kecewa. Jangan mengatur hidupmu dengan maunya dunia. Tetapi biarlah Roh Kudus menentukan. Biarlah Roh Kudus berbicara. Firman Allah itu menerangi kita. Sehingga kita bertobat dan sadar bahwa ternyata hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang berhak menentukannya adalah Dia. Dia berhak menentukan semuanya. Kita 7 kali keliling tidak bisa tidur pun tidak akan selesai kalau kita tidak menyerah kepada Tuhan. Ya. Banyak orang hari-hari ini tidak bisa tidur, Bapak Ibu. Banyak orang hari-hari ini penuh dengan kegelisahan. Kenapa? Karena dia tidak mengerti dan tidak memahami hidup ini dari mana datangnya dan akan kemana kembalinya nanti. Dari Tuhan. Dan
apa yang kita taruh di dalam bait Allah ini jangan sampah. Jangan kesana kemari menoleh kiri kanan membawa berita-berita hoax, tetapi biarlah kita kesana kemari menceritakan kebaikan Allah, kasih Allah. Kita berdiri di hadapan Tuhan menjadi saksi Kristus. Jangan hoax yang ditebarkan, tetapi biarlah kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, talenta-talenta, kemampuan-kemampuan yang Tuhan percayakan, biarlah itu dipergunakan maksimal bagi kemuliaan. Ya. Hari-hari ini banyak orang kacau balau. Kenapa? Ya karena tentang daging dan roh. Hari-hari ini kita masuk dalam masa penantian. Kita diuji. Kata firman Allah yang setia akan semakin setia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa berbicara tentang bait Allah? Supaya kita tahu mengecek, supaya kita tahu introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Kira-kira apa yang banyak menyita waktu? Kira-kira apa yang banyak yang saya simpan? Jangan sampai dipenuhi oleh sampah. Tetapi biarlah kehidupan kita ini kehidupan yang dipenuhi oleh kesaksian-kesaksian. Yang akan membawa nama Allah ditinggikan. Yang membawa jiwa-jiwa untuk boleh datang kepada Tuhan. Karena itu, jadikanlah hidup ini menjadi rumah doa. Rumah persekutuan. Rumah di mana orang bisa melihat Kristus. Rumah di mana orang bisa menyaksikan kasih. Menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Menjelang kedatangannya Dia yang kedua kalinya. Kiranya kita semua bersama-sama di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin memperbaiki kehidupan kita. Kerohanian kita tata dengan benar. Supaya semakin hari kita layak di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan bagi kita, itu akan digenapi. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Karena anugerah-Mu kami ada. Tuhan tolong hidupkan. Supaya hidup ini benar-benar menjadi bait Allah yang kudus. Karena itu berikan kami kekuatan. Berikan kami hikmat Tuhan. Untuk menjalani kehidupan ini. Supaya kami tidak terpengaruh dengan dunia. Tetapi biarlah roh dan firman Allah selalu berkuasa di dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami ini adalah hidup yang benar-benar menjadi rumah doa. Yang bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Bisa menjadi berkat, menjadi terang. Lewat kehidupan kami banyak orang mengenal Tuhan. Lewat kehidupan kami banyak orang diubahkan. Lewat kesaksian kami banyak orang diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Tolong kami Bapa. Lepaskan kami dari kehidupan yang sia-sia. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh anugerah kami berdoa. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya untuk kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita angkat pujian tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah
Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa berkati bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa Indonesia. Berkati Pulau Bali di mana kami ada. Berkati pemimpin pulau ini. Juga kami bersyukur pada pagi hari ini bahwa anugerah Tuhan, kasih Tuhan turun atas bangsa ini. Sehingga semakin hari kami boleh melihat, kami boleh merasakan kasih Allah. Penurunan COVID sudah mulai menurun. Kami bersyukur Tuhan, dan kami terus memohon bahwa anugerah-Mu Tuhan terjadi, supaya benar-benar pulih kembali. Sehingga kami leluasa boleh memuji menyembah Engkau. Kami leluasa boleh menyaksikan perbuatan-Mu. Karena itu berkaryalah Tuhan. Berkaryalah bagi gereja-Mu. Pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai semua orang-orang kudus-Mu menjadi berkat, menjadi saksi. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu GPI Kota Tuayan. Berkati jemaat-Mu Saksi Kristus. Berkati setiap sahabat keluarga. Orang-orang yang terpanggil untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Tuhan jawab setiap doa kami. Terima kasih. Kami berdoa jika ada di antara kami yang sakit, sembuhkan. Ada yang letih lesu, Tuhan tolong. Ada yang susah, hiburkan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini. Juga kami berdoa buat anak-anak kami yang jauh dari orang tua, yang menempuh pendidikan. Kami berdoa berkati anak kekasih Yoel, berkati anak kekasih Atin, berkati anak kekasih Fernando, jauh dari orang tua mereka. Tetapi kami mohon anugerah Tuhan, bahwa Engkau Allah melindungi mereka. Engkau Allah mencukupkan segala kebutuhan mereka, sekalipun jauh dari orang tua mereka. Tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan akan menopang mereka. Terima kasih. Juga memberkati keluarga Pak Max, Ibu Heni. Berkati anak kekasih Bagas. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Kiranya anugerah-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa turun melingkupi mereka, supaya mereka senantiasa boleh melihat dan merasakan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terpujilah nama-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang setia memberi persembahan, yang setia mengembalikan 1/10. Tuhan, Engkau berkati mereka. Terima kasih. Semua jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah yang membalaskan segala jerih payah mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Allah. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkatilah kota di mana Engkau tinggal. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan dilimpahkan atas hidup-Mu, mulai pada pagi hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.